Shalom orang tua wali hebat semuanya. Bagaimana kabarnya? Saya berharap orang tua PPA semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Bertemu lagi dengan saya Asel Haryono. Saya akan memberikan satu materi untuk kita pelajari bersama-sama, khususnya untuk orang tua PPA yang hebat semuanya. Saya percaya anak-anak orang tua memiliki minat dan bakat. Oleh sebab itu, kita akan belajar terlebih dahulu ya definisi dari minat dan bakat. Mari kita belajar tentang definisi dari minat. Minat adalah keadaan di mana individu atau seseorang memiliki perhatian khusus atau menyukai terhadap sesuatu dan ingin mempelajarinya lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Itu pengertian minat. Lalu contoh minat apa ya? Nah, di sini ada contoh minat. Contohnya minat terhadap bidang olahraga, minat terhadap bidang musik, minat terhadap bidang seni, minat terhadap bidang pelajaran, dan sebagainya. Itu tadi definisi dari minat. Selanjutnya kita akan belajar definisi dari bakat. Bakat adalah sesuatu yang sudah melekat sejak lahir. Bakat merupakan kemampuan atau potensi dasar dari seseorang dan dimiliki oleh setiap individu. Contoh bakat misalnya menyanyi, menari, menggambar, dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah setiap anak mempunyai bakat? Jawabannya adalah iya dan pasti. Setiap anak, setiap individu, setiap orang memiliki bakat yang berbeda-beda. Orang tua PPA yang hebat, saya percaya putra-putri Anda semuanya memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Saya juga percaya bahwa selama ini orang tua sudah melihat minat dan bakat dari anak-anak Anda. Penting sekali mengapa orang tua mengetahui apa yang menjadi minat dan bakat dari anak-anak. Alasannya mengapa ya orang tua perlu mengetahui minat dan bakat sejak dini? Karena mengetahui minat dan bakat anak sejak dini sangatlah bermanfaat untuk mengetahui potensi diri dari anak-anak Anda, termasuk kelebihannya, termasuk kekurangannya, baik dari segi akademis maupun dari segi kepribadiannya. Ternyata mengetahui minat dan bakat dari anak-anak sejak dini itu juga menentukan masa depan dari anak-anak kita. Orang tua PPA yang hebat, kita sudah belajar pengertian minat dan bakat. Kita juga sudah belajar mengapa
kita perlu mengetahui minat dan bakat dari anak-anak kita sejak dini. Sekarang, mari kita belajar bersama-sama bagaimana cara orang tua untuk dapat menemukan minat dan bakat anak-anak kita. Yang pertama, orang tua harus mengenalkan anak dengan berbagai bidang. Contohnya, orang tua memperkenalkan anak pada bidang sains. Orang tua memperkenalkan anak pada bidang seni. Orang tua memperkenalkan anak pada bidang olahraga, sosial, dan sebagainya. Mengapa orang tua perlu memperkenalkan berbagai macam bidang kepada anak-anak kita? Ini sangat penting sekali, karena dengan memperkenalkan berbagai macam bidang, anak-anak kita itu akan terbuka pikirannya. Dengan terbuka pikirannya, maka terbuka juga pengetahuannya terhadap hal-hal yang ada di sekitarnya. Saya ulangi kembali, orang tua harus mengenalkan anak pada berbagai bidang, seperti bidang olahraga, seni, dan sebagainya. Ini sangat bermanfaat untuk membuka pikiran dan pengetahuan dari anak-anak kita terhadap berbagai hal yang ada di sekitarnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang perlu orang tua untuk lakukan dan kerjakan adalah orang tua melihat kira-kira apa yang paling disukai dan dinikmati oleh anak. Saya percaya orang tua ketika berada di rumah ataupun orang tua ketika bersama-sama dengan anak, orang tua pasti paham, orang tua pasti kenal, orang tua pasti tahu apa yang menjadi kesukaan anak-anak kita, ya, apa yang dinikmati dan apa yang menarik anak-anak kita. Nah, biasanya itu juga sangat menentukan minat dan bakat anak-anak kita. Contohnya, si A, anak kita ya, si A itu sangat tertarik, sangat suka dengan hal-hal yang berbau dengan seni. Dengan seni, misalnya kok suka musik, ya suka musik, berarti anak kita itu cenderung untuk minatnya, bakatnya kepada bidang musik. Kok suka menari-nari gitu ya, suka melenggak-lenggok kalau mendengarkan musik. Kemungkinan minat dan bakat anak kita itu adalah ke bidang tari. Atau suka mencoret-coret gitu ya, suka korek-korekan, membuat korek-korekan gitu ya, suka gambar-gambar. Nah, itu juga berarti anak-anak kita minat dan bakatnya di bidang menggambar, seni lukis, dan sebagainya. Dari kesukaan ini, dari hal-hal yang bisa dinikmati oleh anak-anak kita ini atau yang menarik anak-anak kita ini, juga menentukan kelak ketika anak-anak kita sudah beranjak dewasa. Salah satu contoh, misalnya anak kita itu suka sekali menggambar, itu bisa kita arahkan ya ketika anak-anak kita nanti sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Misalnya menjadi arsitektur nanti boleh, menjadi insinyur
juga boleh. Atau dalam bidang seni yang lainnya, dalam bidang pelajaran yang lainnya, kita bisa mengarahkan. Karena itulah bidang yang paling disukai atau paling menarik dari anak-anak kita. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, yang perlu orang tua pelajari bersama-sama untuk menemukan minat dan bakat dari anak kita adalah orang tua harus selalu mengkomunikasikan dan mensosialisasikan dengan anak. Orang tua tidak boleh memaksakan kehendak kepada anak. Contohnya, orang tuanya menjadi seorang guru, lalu orang tuanya memaksakan anaknya agar anaknya juga menjadi guru. Nah, ini namanya tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk bisa mengekspresikan hal-hal yang menarik, hal-hal yang paling disukai, yang menjadi minat dan bakat dari anaknya. Padahal anaknya lebih suka atau cenderung kepada bidang seni, bukan pada bidang mata pelajaran. Karena menjadi seorang guru itu berarti minat bakatnya pada bidang pelajaran. Selalu komunikasikan dengan anak-anak kita, karena kita sudah melihat, kita sudah memperkenalkan berbagai macam bidang. Kita sudah tahu, oh anakku itu kesukaannya seperti ini. Kita komunikasikan kepada anak kita, tapi bukan hanya dikomunikasikan. Apa yang kita bicarakan dengan anak-anak kita juga dipraktekkan, disosialisasikan. Ya, misalnya kalau anak kita suka membuat gambar-gambar coret-coret, bagaimana caranya agar minat dan bakatnya itu, potensi yang ada dalam dirinya itu bisa berkembang dan bertumbuh. Oh, kita carikan misalnya les menggambar, begitu ya, dari sejak dini. Les melukis dan sebagainya. Ini salah satu contoh dari orang tua yang mensosialisasikan apa yang telah dilihat dari anaknya itu. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat. Yang keempat, setelah itu orang tua harus memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berkompetisi. Berkompetisi itu seperti berlomba, ya. Dia sudah mempunyai minat, dia mempunyai bakat. Nah, untuk bisa mengembangkan, ya, atau meningkatkan skill atau kemampuan atau minat dari bakat anak kita itu, maka kalau ada kesempatan, orang tua harus juga mengikut sertakan anak-anak kita untuk berkompetisi. Kalau anaknya minatnya, bakatnya itu misalnya suka menyanyi, oke, ada lomba menyanyi, kita ikutkan. Kalau anak kita itu suka badminton, suka olahraga, suatu saat ada kompetisi badminton, begitu, kita ikutkan. Begitu ya. Kalau anak kita misalnya suka mencoret-coret, menggambar, suatu ketika ada lomba menggambar misalnya atau lomba melukis, kita ikut sertakan. Dengan mengikutkan anak-anak kita pada kompetisi-kompetisi seperti itu, maka minat dan bakat dari anak-anak kita itu semakin hari kemampuannya, skillnya semakin bertambah, dan bertambah. Jadi yang keempat adalah mengikut sertakan anak dalam kompetisi sesuai dengan minat dan bakat mereka. Oke? Yang kelima, nah ini yang perlu sekali untuk orang tua PPA semuanya dipahami. Yang kelima, bebaskan anak
untuk membuat atau menentukan pilihannya sendiri. Tadi sejak awal saya sudah menjelaskan ya, bahwa orang tua tidak diperbolehkan memaksakan kehendaknya kepada anaknya untuk menjadi ini, melakukan ini, harus begini, harus begitu, kamu harus nurut, kamu harus begini. Tidak boleh. Kita harus membebaskan anak-anak kita untuk membuat dan menentukan pilihannya sendiri. Ini sangat bermanfaat demi kehidupan masa depannya. Oleh sebab itu, orang tua harus memberikan kesempatan demi kesempatan kepada anak untuk menentukan pilihannya sendiri, bukan pilihan orang tua. Garis bawahi, bukan pilihan orang tua, tetapi bebaskan anak-anak untuk menentukan pilihannya sendiri. Dengan demikian, anak-anak akan bertumbuh dan berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang keenam, lakukan, jika mungkin ya itu ya, orang tua hebat semuanya, lakukan tes minat dan bakat pada anak Anda semuanya. Ya, ada berbagai macam tes ya. Bisa tes dari sidik jari ini, begitu ya. Ada berbagai macam tes minat bakat ya, yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga yang ada. Ya, biasanya itu anak-anak melakukan tes berdasarkan minat bakatnya, tapi dilihat dari ini, dari sidik jarinya. Nah, apakah tes ini 100% cocok ataukah tidak? Ya, itu bergantung kepada diri kita lagi, bergantung kepada anaknya lagi. Ya, namanya tes itu ya bisa 100% cocok, tapi juga bisa berbeda. Tapi kalau orang tua itu sudah mengetahui minat dan bakat anaknya sejak dini, saya kira tidak perlu untuk melakukan tes seperti itu. Karena tes seperti itu hanya untuk menentukan ya, oh ya betul, anakku ternyata minatnya, bakatnya ada di bidang seni. Oh ya betul, anakku ternyata minat dan bakatnya ada di bidang pelajaran, bidang olahraga dan sebagainya. Jadi tes di sini tidak diwajibkan, tetapi tes itu juga bisa menolong orang tua untuk bisa melihat minat dan bakat dari anak-anaknya. Yang terakhir, yang ketujuh adalah berikan motivasi dan dukungan pada anak-anak Anda. Motivasi dan dukungan dari orang tua itu sangat penting. Itu sangat menentukan. Dukungan dari orang tua, dukungan dari orang tua kepada anak itu sangatlah penting untuk bisa menentukan minat dan bakat anak-anak Anda. Jadi dukung terus, beri motivasi terus agar minat dan bakatnya semakin hari semakin bertumbuh, skillnya dan kemampuannya semakin hari semakin bertumbuh. Hari ini kita belajar tentang minat dan bakat anak. Pengertiannya, mengapa kita perlu mengetahui dan bagaimana caranya. Terakhir, pertanyaan untuk orang tua hebat semuanya. 1. Apa yang menjadi minat dan bakat dari anak Anda? Nanti dijawab ya. Apa yang menjadi minat dan bakat dari anak Anda? Yang kedua, bagaimana caranya mendukung minat bakat anak Anda tersebut? Yang ketiga,
Apakah sudah ada hasilnya? Sebutkan. Hari ini cukup kita belajar materi tentang minat dan bakat anak. Sampai bertemu di materi-materi berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Bye-bye.